Oke teman-teman, kembali lagi hadir di channelnya Yoga Kusnandar. Sekarang untuk kelas 9 kita akan melakukan untuk yang pertemuan yang kelima. Sebelum itu saya pengen kasih tahu, minggu depan kita ulangan ya. Ulangannya apa? Ulangannya sih pakai Google Form kayaknya. Tapi nanti linknya akan saya kirimkan melalui WhatsApp gitu ya. Sekarang kita akan belajar yaitu tentang pertemuan yang kelima. Kita tugasnya untuk kelas 9 itu hanya satu untuk di pertemuan ini. Di satu penilaian ini, di bab 1 ini, yaitu hanya satu, yaitu melakukan wawancara gitu ya. Wawancaranya itu Anda lakukan kepada orang tua Anda gitu ya. Jadi aktivitasnya itu melakukan wawancara orang tua. Kenapa harus orang tua? Karena itu adalah orang yang terdekat, karena kalau saya tugaskan untuk Anda wawancara orang lain, Anda harus keluar rumah, sementara oleh pemerintah kan nggak boleh keluar rumah dulu, atau dikenal dengan PSBB atau lockdown gitu ya. Lebih baik di rumah aja. Kalau misalnya orang tua Anda mungkin sibuk atau apa, boleh kakak Anda gitu ya, atau orang yang ada di rumah Anda, siapapun yang memang menurut Anda itu lebih dewasa dan lebih dilihat dari segi umur udah paham lah ya gitu ya, seperti itu. Intinya umurnya harus lebih tinggi daripada Anda begitu ya. Siapapun disilahkan, tapi yang jelas Anda tidak boleh keluar rumah gitu ya, dan tidak boleh melakukan wawancara via WhatsApp gitu ya, itu nggak boleh, atau via sosial media yang lain. Artinya harus bertatap muka gitu ya. Jadi kalau karena harus bertatap muka, maka dengan orang tua Anda, atau intinya yang di rumah saja, yang ada di rumah. Oke, instruksinya apa? Instruksinya sederhana gitu ya. Jadi Anda pertanyaan cuma 4 gitu ya. Kasih pertanyaannya dengan cara Anda saja, mau maksudnya bentuknya kayak apa, mau ngobrol dulu atau apa dan sebagainya, disilahkan. Buat orang yang Anda tanya, atau responden disebutnya, buat orang yang Anda tanya itu mengungkapkan banyak hal. Jadi jangan sampai ketika ditanya oleh kita itu mereka tidak menguraikan begitu ya. Jadi jangan sampai jawabannya ya, tidak, nggak tahu atau apa dan sebagainya. Itu jangan seperti itu gitu ya. Jadi buat pertanyaannya memang dari saya, tapi Anda kemas pertanyaannya supaya mereka mengungkapkannya itu banyak gitu. Jadi ulasannya banyak. Jadi jangan sampai ada jawaban iya, tidak, atau 2 kata, 3 kata, 4 kata, itu jangan. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu adalah Pancasila itu apa sih gitu. Nah, silakan kamu tanya. Kemudian Pancasila itu, kelebihan Pancasila itu apa? Nah, ini pertanyaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, apakah Pancasila ada kelemahan gitu. Coba tanya itu. Kalaupun ada, ya silakan dijelasin gitu. Contoh nih, kita balik lagi yang kedua ya gitu. Nah, ini yang keempat, Untuk yang keempat, apakah yang akan terjadi jika ada elemen masyarakat yang ingin mengganti Pancasila? Begitu. Jadi Pancasilanya diganti oleh apa gitu? Apa yang akan terjadi gitu? Atau kalau misalnya Pancasila itu nggak ada, gimana sih gitu kan? Seperti itu. Oke, kita hanya itu saja, sedikit banget gitu ya. Saya ulang. Jadi pertanyaan yang kedua, kelebihan Pancasila itu apa? Nah, ini jangan dijawabnya itu Anda menjadikan yang ditanya itu adalah Pancasila itu ya bagus, kelebihannya bagus tuh apa gitu ya, silakan dijelaskan. Keren Pancasilanya, keren tuh di mananya gitu, seperti itu. Oke, hanya seperti itu saja sepertinya. Terima kasih, semoga kita bahagia selalu dan kita sehat selalu. Jaga kesehatan ya. Semangat.